untuk hasilnya nanti sahabat tani kalau menggunakan teknik ini, sahabat tani nanti bisa membuktikannya sendiri. Nah ini ya, bisa sahabat tani lihat seperti ini jadinya. Jadi dolomitnya yang di bagian atas itu langsung terpendam ya, langsung masuk ke dalam tanah. Jadi jika kemungkinan di dalam media tanam itu bekas bedengan ini tanah yang di dalamnya itu asam, itu langsung terisi oleh dolomit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan lagi mengenai SOP dari buku panduan cara menanam cabai dari awal pengolahan lahan sampai dengan tanaman kita siap dipanen ya sahabat tani, bahkan sampai tanaman kita habis masa produksinya. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menaburkan kapur dolomit ya. Jadi sesuai SOP dari buku panduan saya, yaitu setelah kita melakukan pembersihan lahan, kemudian memberikan kompos, baik itu pupuk organik yang bersifat cair dan juga bersifat padat. Setelah itu memberikan pestisida nabati untuk mengusir hama-hama yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu pemberian kapur dolomit ya sahabat tani. Untuk hasilnya nanti sahabat tani kalau menggunakan teknik ini, sahabat tani nanti bisa membuktikannya sendiri. Jadi teknik yang akan saya bagikan kepada para sahabat tani semua kali ini, dan teknik yang akan saya terapkan pada lahan tanaman cabai saya ini, itu adalah merupakan teknik yang sangat ringan biaya sekali, sangat irit biaya. Kemudian efek ataupun dampak untuk menetralkan pH ataupun menaikkan pH pada media tanam yang asam itu sangat terbukti sekali ya. Yang alhamdulillah pada tanaman cabai saya yang awal ini, yang sebelumnya itu alhamdulillah pH dari media tanam saya itu sangat normal, yang sehingganya resiko-resiko dari serangan jamur seperti fusarium, antraknosa, padak itu alhamdulillah nol ya, sama sekali tidak ada. Nah, makanya setelah saya membuktikan teknik ini, kemudian saya catat, dan dalam video kali ini langsung saya bagikan ilmunya kepada para sahabat tani semua. Maka bagi para sahabat tani yang ingin menggunakan teknik ini, tentunya yang ingin ringan biaya akan tetapi hasilnya sangat maksimal, sangat terbukti, sahabat tani tidak salah untuk menyimak video ini, dan usahakan terus mengikuti ya semua video-video yang saya bagikan, karena di setiap video itu sudah saya tulis pedomannya pada buku ya sahabat tani. Nah, nanti bagi para sahabat tani yang ingin bertanya, silakan saja tulis saja di komentar, insya Allah akan langsung saya jawab ya sahabat tani. Nah oke, tanpa berlama-lama langsung saja ini akan saya bagikan mengenai teknik penaburan dolomit ya sahabat tani. Nah oke, para sahabat tani semua, jadi yang pertama yaitu mengenai waktu pemberian dolomit ya. Jadi waktu pembelian dolomit di sini saya bagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama yaitu sesi pada saat setelah kita memberikan kompos seperti ini ya sahabat tani. Jadi setelah kita membersihkan lahan dari gulma dan juga sisa-sisa tanaman, kemudian kita taburi dengan kompos padat dan juga kompos cair ya, seperti yang sudah saya bagikan videonya di awal itu. Kemudian setelah kita memberikan pestisida nabati yang sudah saya bagikan juga videonya. Kemudian sebelum kita melakukan pengolahan lahan ataupun pencangkulan, nah seperti ini, itu kita taburi dolomit di bagian atasnya ya sahabat tani. Kita taburi dolomit di bagian atas sebelum kita lakukan pencangkulan ataupun penggemburan lahan. Nah, tujuan dari pemberian kapur dolomit sebelum kita lakukan pencangkulan yaitu agar supaya dolomit yang kita berikan ketika kita melakukan pencangkulan itu bisa langsung masuk ke dalam media tanam yang sudah kita gemburkan tadi ya sahabat tani. Nah, itu akan sangat efektif sekali untuk menetralkan pH yang ada di media tanam kita. Nah, jadi cara ini merupakan cara yang sangat efektif dan sudah saya buktikan sendiri. Jadi sebelum kita melakukan pencangkulan, kita taburi dolomit dulu, agar supaya dolomit yang kita taburkan itu ketika kita melakukan pencangkulan itu bisa langsung masuk ya, bisa masuk ke dalam tanah ya sahabat tani.
Nah, itu sangat efektif sekali walaupun penggunaannya itu dalam jumlah yang sedikit, tapi efeknya itu bisa langsung merasuk ataupun masuk ke dalam media tanam. Nah, itu merupakan teknik yang sudah biasa saya lakukan ya sahabat tani. Jadi walaupun penggunaannya sedikit, itu efeknya tidak kalah dengan penggunaan yang dalam jumlah banyak. Nah, jadi keadaannya seperti ini ya sahabat tani. Setelah kita taburi dengan dolomit, kita taburi rata seperti ini, dan untuk penaburannya itu sangat tipis-tipis sekali ya sahabat tani, tidak terlalu tebal seperti ini. Akan tetapi nanti setelah kita lakukan pencangkulan ataupun penggemburan lahan, itu dia akan langsung masuk ke dalam tanah ya sahabat tani, yang sehingganya nanti kondisi media tanam ataupun tanah yang asam itu akan cepat sekali untuk netral pH-nya ya, ataupun pH-nya itu cepat naik ya sahabat tani. Nah, jadi kan biasanya ketika kita lakukan pembersihan ataupun pemberian kompos, itu biasanya terjadi proses dekomposisi. Jadi dengan kita melakukan penaburan dolomit seperti ini sebelum kita lakukan pencangkulan, itu akan menetralkan pH yang asam akibat proses dekomposisi. Nah, oke, untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita lakukan pencangkulan ya. Caranya seperti yang saya lakukan ini. Dan untuk pencangkulan apabila kita lakukan dengan segembur mungkin, jadi cukup sekali saja kita mencangkul, itu bedengan sudah jadi ya sahabat tani. Nah, kemudian untuk penaburan dolomit yang kedua itu nanti sebelum kita lakukan penutupan mulsa ya sahabat tani. Jadi nanti akan saya bagikan video yang selanjutnya sebelum kita lakukan penutupan mulsa, yaitu penaburan dolomit yang tahap kedua. Nah, ini ya bisa sahabat tani lihat seperti ini jadinya. Jadi dolomitnya yang di bagian atas itu langsung terpendam ya, langsung masuk ke dalam tanah. Jadi jika kemungkinan di dalam media tanam itu bekas bedengan ini, tanah yang di dalamnya itu asam, itu langsung terisi oleh dolomit ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi bagi para sahabat tani, saya yakin ya kalau sahabat tani menggunakan ilmu yang saya bagikan ini, saya yakin lahan ataupun media tanam sahabat tani itu akan jauh lebih subur ya. Karena apa? Karena saya saja menerapkan di lahan yang 100% tanah liat itu, alhamdulillah kemarin tanaman cabai saya alhamdulillah sangat memuaskan sekali. Dan ini untuk tahap yang kedua, makanya sekaligus sesuai pengalaman saya yang kemarin pada penanaman kali ini, sekaligus saya membagikan ilmunya kepada para sahabat tani semua. Oke, semoga ya ilmu ini bisa bermanfaat ya sahabat tani. Kemudian untuk video yang akan datang, insya Allah nanti akan saya bagikan mengenai penaburan dolomit yang kedua, yaitu sebelum pemasangan mulsa ya sahabat tani. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan jika sahabat tani ingin bertanya ataupun memberikan kritik dan juga saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.